من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما وجعلنا كمالا تابعا ظاهرا باطنا في العفو الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Amin. Sampai ke halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li qaumin qadimu min al-jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang baru pulang dari jihad, marhaban bikum, selamat datang untuk kalian, qadimtum min al-jihadil asghar, datang dari jihad yang kecil ilal jihadil akbar, kepada jihad yang lebih besar. Jadi yang kecil besar, padahal itu perang. Itu jihad akbar yang kita pahami, tapi kata Rasulullah jihad yang itu jihad asghar, ya. Lalu jihad yang kecil. Dan jihad akbar ini apa? Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal jihadul akbar?" Apa jihad akbar itu? Qala jihadun nafsi. Mereka mengatakan jihad an-nafs, melawan hawa nafsu. Berat, ya, melawan hawa nafsu itu berat, baik itu nafsu amarah, nafsu keinginan, hasrat, semua itu berat untuk ditaklukkan. Tadi ayat yang kemarin disebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah azza wa jalla. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu, mujahid itu pejuang di jalan Allah itu man jahada nafsahu, orang yang bermujahadah atau melawan nafsunya. Itu hakikat daripada mujahid. Fi ta'atillah azza wa jalla, dalam menggapai atau dalam terkait tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahid itu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Ya. Pemuda yang bisa menahan hawa nafsunya, kemudian dia melakukan ketaatan, itu mujahid. Ya. Kita bekerja di satu tempat yang katanya lahan basah, banyak uang-uang yang datang tidak semestinya, tapi dengan mudah, itu juga godaan, dilawan. Lelaki melihat perempuan, itu mujahadah yang berat, ya. Mujahadah yang berat, laki-laki melihat bisa menahan, menundukkan matanya, pandangannya, ya. Itu berat. Jadi orang itu mendapatkan ujian beda-beda. Ya, ada yang di bab ini, ya, ada yang digoda dengan wanita, ada yang dengan harta, ya, ada yang dengan tahta, kedudukan, popularitas, semua. Maka yang selamat siapa? Yang ikut Nabi Muhammad SAW. Rasulullah selamat, insya Allah. Ya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini tadi. Kalau mau tahu taat kepada Allah. Memang taat kepada Allah berarti apa? Enggak gampang. Berarti mafhumnya di sini apa? Enggak mudah ya? Enggak mudah taat kepada Allah itu. Makanya setiap kali kita melihat ada orang taat, anjurannya apa? Kita berdoa, ya Allah jadikanlah saya, aku, kami, keluarga kami seperti orang itu. Gitu. Ya. Bukan iri, jangan iri. Ada anak muda rajin sholat, begitu, 5 waktu di masjid. Ya. Jangan yang tua nggak boleh iri, mesti berlomba-lomba juga. Itu masih muda aja bisa. Begitu. Ya. Semua ditundukkan nafsunya. Yang penting di dalam ketaatan kepada Allah itu pasti ada godaan. Berarti mafhumnya dari hadis ini apa? Setiap ketaatan pasti ada godaan. Ya. Ada orang istiqomah di masjid, ada orang bisa. Itu semua dari siapa? Dari Allah. Tapi kita hanya melihatnya, mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti mereka. Ada orang tahajud. Kalau dulu, ya, itu ada masa-masa di awal Islam itu katanya kalau orang yang nggak tahajud munafik. Sekarang ini orang bisa sholat subuh aja sudah soleh ya, sudah bagus. Berarti kan memang turun begitu. Tapi kita melihatnya pada siapa? Melihat ke atas itu ada orang-orang banyak yang bisa berbuat kebaikan. Ya, jadi tunduk. Kata Allah haram, kemudian kita menerima dengan patuh. Oh iya haram. Baik. Itu semua ketaatan. Orang yang bisa menundukkan tadi, menundukkan nafsunya, patuh, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua namanya mujahid. Ya, itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan makna daripada jihadun nafas. Apa yang dimaksud dengan jihadun nafas? Wa makna jihadun nafsi huwa taklifut tark lil ma'asi wal ibtiadi an-danaya. Memaksakan, mujahadah itu ya, taklifun nafas. Jadi memaksakan diri ya, untuk meninggalkan segala jenis maksiat dan menjauhi segala hal-hal yang remeh atau hal-hal yang hina. Jadi mujahadah yang pertama adalah meninggalkan maksiat dulu. Kalau ada orang pilihan taat dulu atau meninggalkan maksiat, meninggalkan maksiat lebih baik. Ya, meninggalkan maksiat itu lebih baik. Kalau pilihannya dua, sholat lancar, tahajudnya masya Allah, wiridnya lancar, zikirnya lancar, begitu ya. Tapi homernya nggak berhenti, belum. Ya. Lebih baik dia berhenti minum homer, begitu ya. Kemudian sholat malamnya nggak usah banyak-banyak. Yang biasa 100 jadi 10 rakaat aja. Itu lebih baik. Itu pilihannya. Jadi mujahadah itu artinya apa? Meninggalkan semua yang dilarang yang maksiat tadi, kemudian menjauhkan dari semua hal-hal yang hina. Nanti dijelaskan lagi, berarti segala jenis yang dilarang itu hina. Nggak ada orang mulia karena dia melakukan sesuatu yang dilarang. Dia melanggar perintah agama ya berarti hina. Itu keterangan pertama. Ya, jadi meninggalkan maksiat intinya satu, itu mujahadah. Baru yang kedua, wal qiyam bil awamir, mengerjakan seluruh perintah. Gitu. Ini perintah Allah kerjakan. Itu namanya mujahadah. Ya. Sholat subuh, ini mujahadah. Berapa rakaat? Sholat paling sedikit itu subuh. Ya. Berapa? 2. Presidennya siapapun 2. Ya. Itu enggak pengaruh.
Yang ngaruh siapapun presidennya tetap 2. Ya. Subuh 4 aja bisa. Isya. Masa subuh nggak bisa? Tapi ternyata bagaimana? Orang bisa sholat, yang lain bisa, tapi subuh berat sekali. Ya berat ya. Mujahadah dilawan. Ini perintah Allah. Jadi keterangannya gimana? Orang ini punya akhlak katanya. Oh ini akhlak. Ini tidak punya akhlak. Kalau dia mengerjakannya dalam keadaan senang, itu akhlak. Subuh bangun senang. Kalau bangunnya masih berat, ya. Kadang-kadang pakai ngomel lagi sama yang muadzin ya. Ini kecepatannya ini ya. Padahal yang masjid yang lain belum, ini sudah. Dia marah-marah gitu ya. Oh suaranya. Sekarang kan mulai banyak orang protes suara adzan ya. Masya Allah. Ini protes. Mudah-mudahan negeri ini diberi keamanan oleh Allah SWT. Ya. Protes-protes itu nanti kalau tidak tepat, ya, bisa-bisa memang bisa ditiadakan tuh nanti. Adzan nggak boleh adzan bisa. Makanya orang baik harus dibanyakin. Artinya baik itu mana? Ajak orang berbuat baik, terus kita undang, kita ajak pengajian, kita terus nggak boleh berhenti. Umat Islam maksudnya para pemuda itu nggak boleh berhenti di situ aja. Dan dakwah bukan harus mengajar, teriak-teriak di mimbar, enggak. Dakwah banyak sekarang. Ayo teman yang kita kenal, ayo sholat. Coba jadikan itu target. Ya, coba sebulan ini saya bisa mengajak teman berapa yang bisa jadi rajin sholat. Semua mengambil bagian untuk itu. Ini perempuan banyak yang nggak pakai jilbab, haram, dosa. Ya. Kalau udah dikasih tahu masih juga matinya suul khotimah. Kan begitu. Kita sayang kepada orang-orang itu, kita kasih tahu. Ya, ayo tutup auratnya. Dengan bahasa yang santun kita pilih, begitu. Karena sebagus apapun kita pilih kosakata yang paling bagus, ya, untuk tidak menyinggung orang, itu kalau ajakan yang baik atau larangan pasti akan tersinggung sebagian orang. Itu harapannya. Itu cari bahasa yang paling super halus. Itu kalau dia mengatakan jangan begini, jangan begitu, pasti tersinggung. Ya. Kalau yang menegur orang yang masih muda, ya bocah, nasihatin kita. Kalau yang tua, udah tua, nggak tahu diri, salah terus. Ya. Jadi yang penting kita sampaikan aja. Dan jangan sepelekan ini dakwah ini. Kita meninggal, kita ajak orang, 1-2 orang jadi rajin sholat, 1-2 orang jadi menutup auratnya. Itu selama dia sholat, selama dia menutup auratnya, kita dapat pahala. Kan bagus itu. Ya. Daripada membuka maksiat di mana-mana. Dulunya nggak maksiat, jadi maksiat. Nah, itu buruk sebenarnya. Jadi kita menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Jadi jihadun nafas itu tadi apa? Meninggalkan maksiat, mengerjakan yang diperintah. Ketiga, wal musara'ah ilal fadail, bergegas, merebut cepat, gitu ya. Cepat-cepat kita ambil apa itu al-fadail, semua kebaikan kita ambil. Oh, ini pahalanya besar, gitu ya. Membantu orang yang kesulitan itu pahalanya besar. Kita berebut. Ya. Ada orang dalam dia mempunyai hajat. Masya Allah. Orang yang mengabulkan hajat orang Islam itu besar sekali pahalanya. Ya, besar sekali. Kita ambil. Ya. Jangan kita tunggu. Itu tolong itu. Ya. Ada orang lagi, ente gantian tolong dia. Terus ente kapan? Ya. Semua orang kita suruh bantu, tapi kita sendiri nggak pernah berbuat. Musara'ah ila fadail. Apa fadail itu? Apa aja? Ya. Kalau ini misalnya masuk ke masjid, alhamdulillah kalau masjidnya bagus begini, alhamdulillah. Ya. Ini ada masjid, kamar mandinya kotor, misalnya.
bagus ini kita bersihkan ini masjid, ya. Sekarang ngapain? Nganggur karena PPKM udah nggak bisa apa-apa udah. Oh enggak, kita nggak ada yang nganggur. Ada masjid itu kotor, ayo bersihin. 1, 2, 3 orang. Oh, komunitasnya kok main-main di pinggir jalan aja banyak ya. Komunitas naik motor bersama-sama keliling jalan kemana-mana, makan jagung bakar di puncak. Gitu. Komunitas lagi macam-macam itu ya. Kenapa nggak ada komunitas orang Islam pahalanya besar? Kita bikin jaringan. Apa itu? Bersihin masjid. Kamar mandinya dibersihin. Masya Allah. Yang baunya kayak kandang kambing itu, kita kasih pewangi masjid. Ya, Masya Allah. Banyak. Ada, saya pernah bertemu ikhwan. Itu dia masuk ke desa-desa atau masuk ke masjid yang nggak terawat atau masjid apapun, dilihat itu kotak meteran listriknya dicatat, kemudian dibayar dia bulan. Pahala itu, ya kan pahala, fadhail itu hal-hal yang baik. Itu mujahadah juga, ya, mujahadah. 3 ya. Kemudian yang keempat, wal musabarah ala dzalika ilal mamat. Baik meninggalkan dosa, ya, atau mengerjakan perintah, atau bersegera merebut keutamaan dan bersabar sampai kematian. Jadi melakukan itu nggak boleh musiman, enggak. Taatnya itu jangan musiman. Ada orang taat musiman ya. Kalau musim corona taat, nanti kalau hilang nggak taat. Atau kalau ada musim-musimnya. Musim pemilu dia taat. Kalau udah nggak ada lagi, hilang taatnya. Enggak. Ini musabarah ala dzalik, artinya kita taat terus. Ya, taat itu dengan baik itu perintah, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah, menyegerakan melakukan hal-hal yang utama. Jadi kemudian bersabar sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, nggak ada bilang saya ini udah taat 20 tahun kok hidup saya begini-begini aja. Mau cari apa? Mau cari apa gitu? Taat itu memang, ketaatan itu nanti buahnya akan dihasilkan di mana? Nanti di akhirat. Ya. Kalau di dunia kadang-kadang Allah berikan pahalanya, kenikmatan, anugerah dan sebagainya. Ya. Tapi jangan diartikan orang kalau lagi banyak dapat rezeki, Allah ini ada keutamaan dari Allah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Orang miskin hidupnya tapi aman di akhirat ada. Ya. Ada orang status sosialnya bagus selama dia hidup di dunia, tapi bermasalah nanti di akhirat. Nasallallahu alaihi. Ya. Jadi kita pilih yang mana? Pilih yang nikmat di dunia juga sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal Qur'anul Karim yudhiru man tagha bi ittiba'il hawa. Dan Al-Qur'an Al-Karim selalu memperingatkan untuk orang-orang yang melampaui batas, itu bi ittiba'il hawa. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu mau disawer berapapun nggak pernah puas. Nggak ada orang puas. Mau tobat umur berapa? 25, nanti 25 saya mau tobat. 25 nambah lagi. Ya, 27 setengah. Kemudian nanti di umur 27, 30 aja tanggung. Dan 30, 35. Begitu. Dan yang dikhawatirkan apa? Di waktu kita di kiri, di waktu kita sedang maksiat, ajal mengambil. Mati dalam keadaan sulh khatimah, nggak ada lagi guna, ya. Tidak berguna lagi penyesalan, menangis, itu nggak ada artinya. Makanya setiap orang harus mempersiapkan diri. Yakinilah tidak ada, apalagi modal kita cuma pas-pasan, ya. Modal mau maksiat ini pas-pasan, nggak punya duit banyak mau ngapain? Mau beli homer nggak ada, mau hura-hura nggak ada duitnya, ngapain maksiat? Rugi berarti ya. Ini kan berarti penjagaan dari Allah. Ini Allah menjaga kita, nggak dikasih modal untuk itu. Bersyukur kepada Allah.
Ya, jadi tiap hari berdoa. Dapat duit berapapun, alhamdulillah. Ya, ngasih makan istri dengan makanan yang halal. Oh, itu nikmat yang luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut mengancam ya, untuk orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Pertama, tidak bisa diberhentikan. Ya, makanya orang meminta kepada Allah, ya Allah berhentikan ini. Ya, berhentikan nafsuku ini. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar melihat orang, oh itu bisa, itu nanti saya mau planning hidupnya seperti itu tuh orang itu. Ya, dulu nakal-nakal, sekarang masya Allah jadi ustadz sekarang. Oh ini dulu begini nggak bagus, sekarang jadi orang kaya. Ya, itu nggak bisa, karena kita nggak tahu pulsa ini nggak bisa dicek. Ya, sisa pulsa kita bisa dicek nggak bisa. Maksudnya umur mau kapan lagi nggak tahu. Ya, orang masih muda meninggal udah. Ya. Satu yang diperintah, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperingatkan agar kita berhati-hati mengikuti hawa nafsu dan wa itharud dunya, mendahulukan dunia. Ya. Wa itharid dunya, itharid dunya itu dunia selalu dinomor satukan. Ini bahaya. Kita muhasabah sekarang, mumpung bulan Muharram ya. Nah, sekarang ini bulan Muharram. Kita muhasabah, introspeksi diri. Kita ini termasuk orang yang menomorsatukan dunia atau akhirat. Yang mana? Gak usah dijawab. Pasti kita akan merasa semua akhirat lah. Ya, pengajian hadir. Ya, alhamdulillah, sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Itu ya, insya Allah begitu. Tapi insya Allah. Tapi kan hakikatnya nggak ada yang tahu. Makanya kita diam-diam aja. Muhasabah itu kan nggak boleh diomongin ke orang. Ya, nggak boleh diomongin ke orang itu. Dulu para ulama kalau ada orang menangis di hadapan orang dimarah. Itu. Ngapain nangis? Misal itu nangis melihat di depan orang. Jangan nangis di rumah. Supaya tidak ada tadi riak, sombong. Ya, bahkan para ulama dulu mengatakan kalau orang menginginkan nanti jenazahnya banyak yang hadir, itu dia ingin, saya kepingin nanti kalau mati yang banyak yang hadir, itu termasuk riak. sampai sebegitu. Ya. Jadi dunia ini, saya kembalikan ke tadi. Itu termasuk yang mana? Ithar dunia atau ithar akhirat? Kita mendahulukan dunia atau akhirat? Kita pilih. Ya. Kalau ini kan banyak orang bertanya, Ustaz, saya ini bekerja, ya, tapi saya harus begini, melakukan sesuatu yang haram. Ya. Kalau nggak begini nggak bisa. Ya. Kalau saya nggak melakukan yang ini, saya nggak bisa bekerja. Ya kembali kepada ithar tadi. Kita menomorsatukan apa? Ya. Kalau hakikat ini ya, kalau kita bicara hakikat, orang itu bekerja nggak bekerja dapat nggak rezekinya? Dapat. Walaupun nggak bekerja. Ini bukan, wah ini pulang dari sini nanti nganggur semua. Ya. Istri protes, ini salah paham. Ya, ini hakikatnya. Tapi mengapa kita bekerja? Mengapa kita bekerja? Kalau cuma cari duit, rugi. Cari duit berapa sih kita bekerja itu dari pagi sampai sore? Kita pulang bawa berapa? Berapa karung itu dapat uang? Berapa? Kalau di rata-rata gitu. Itu hitung sendiri 100 ya. Nah, kalau 3 juta berarti, kalau sebulan 3 juta berarti sehari 100. Kan begitu? Ya. Nah, kita itu berarti 100.000. Rezeki yang sudah Allah tentukan. Yang sudah Allah tentukan, oh kamu akan menghabiskan uang sekian. Kemudian orang memaksakan diri melakukan sesuatu yang haram, begitu, untuk mencari dunia yang sudah ditentukan. Nah, ini bodoh ya berarti. Ya.
Allah sudah menentukan rezeki kita ini sekian. Kemudian kita menabrak rambu-rambu hanya untuk melebihkan dari rezeki yang sudah Allah tulis. Kalau kita melakukan yang haram, nambah nggak rezekinya? Nah, enggak ya? Berarti koruptor kok nambah duitnya? Gimana itu? Koruptor itu kalau nggak mencuri dia nambah padahal, tapi dia nggak yakin. Ya, kalau dia nggak mencuri, dia akan nambah rezekinya, tapi dia nggak yakin. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudah yang karena apa dia diciptakan. Kalau diciptakannya untuk ke surga ya gampang surga. Gampang, mudah. Salat gampang, ketemu orang Islam senang. Lihat wajah ini. Ya. Itu ciri-ciri orang surga. Ente lihat, Anda lihat itu. Anda senang. Ini orang Islam semua, umat Nabi Muhammad SAW. Dan nggak ada yang satu lebih afdol dari yang lain, nggak ada ukurannya. Ya, nggak bisa dipakai itu. Berapa itu? Apa alatnya namanya? Yang kita pakai buat pengajian itu. Nah, dulu di sini, sekarang di sini ya. Tes iman. Oh, pahalanya besar. Ya. Kalau di sebelah kiri, oh gini, dosa besar. Ya. Atau sebelah kanan nanti, ya nggak bisa. Ya. Jadi menentukan, mendahulukan, menomorsatukan dunia. Itu yang nggak boleh. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti. Ini gampang, mudah dicerna ini ya. Ini ungkapan yang dari muallif mudah dicerna. Nah, jadi Allah sudah mewanti-wanti agar kita tidak mendahulukan dunia. Udah kita pakai selamanya itu seumur hidup. Kalau kita ditawarkan, saya mau bekerja begini tapi saya nggak bisa sholat Jumat, ya nggak usah tanya lagi. Ini bagaimana hukumnya? Kita mencari yang mana? Kita mau pentingkan yang mana? Begitu. Ya. Mau penting yang mana? Dunia atau akhirat? Kalau dengan bekerja tadi tidak bisa sholat Jumat, misalnya, berarti kita mendahulukan apa? Dan kita mau mencari apa? Mencari dunia dengan menggugurkan kewajiban apa? Itu. Ya. Oh, perempuan kalau bekerja di situ nggak boleh pakai kerudung, nggak boleh pakai jilbab. Saya sangat terpaksa. Bukan terpaksa, itu iman. Ya, itu iman. Nanti ustaz dituntut, kasih solusi dong. Maksudnya kita kasih solusi. Makanya disebutkan udkhulu fis silmi kafah. Kalau umat Islam ini benar-benar masuk kepada Islam yang kafah, dipraktekkan semua, insya Allah nggak ada orang nganggur, nggak ada pencuri, nggak ada koruptor. Uang ini nggak akan dihambur-hamburkan utang dan yang banyak ini habis, pasti rakyat akan makmur. Jadi kembali kepada itsar, itu yang dilarang. Berarti mendahulukan dunia itu yang dilarang, kemudian kita pikirkan aja sendiri. Udah. Nah ini termasuk yang mendahulukan dunia atau mendahulukan akhirat. Ya. Wa yubashshiru man khalafal hawa. Dan Allah memberikan kabar gembira untuk orang yang selalu melawan hawa nafsunya. Nafsunya mau ke kiri, ajak ke kanan. Itu. Allah berikan kabar gembira. Nafsu tadi sudah saya sampaikan, nafsu itu mau dibayar berapapun nggak akan pernah puas. Ya, nggak pernah ada puas. Ada orang mau hura-hura, dulu ada teman, dia kalau mau hura-hura itu dari luar pulau. Kalau malam Sabtu dia datang ke Jakarta, bawa duit sekian juta, pulang habis, ya, pulang habis berapa puluh juta. Hari Ahad dia pulang lagi ke pulaunya sana. Ya. Saya nggak sebut namanya, takut dengar itu ya. Ya. Tapi itu dulu pernah mengaku begitu. Terus setelah sekian itu dikalkulasi duitnya udah habis berapa, puas nggak? Nggak puas. Berarti nafsu tidak pernah terpuaskan, nah, gitu kan? Nggak pernah dipuaskan. Tapi nafsu ditahan.
Ya, nafsu itu hanya bisa ditahan. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil yang cinta atau suka dengan menyusu pada ibunya. Kalau diteruskan dia terus, kalau di stop dia stop. Jadi nafsu itu cuma bisa di stop, dipaksa, begitu. Nggak ada nafsu mau diulur-ulur begitu biar nanti dulu nanti. Namanya itu taswif ya. Nanti dulu. Lihat ini contohnya orang-orang yang rakus, ya. Dia punya duit sudah banyak, masih kurang lagi. Ya. Bisnis apa aja luar biasa, ditangani duitnya luar biasa, usianya udah 70. Itu kan kalau kita mikir 70 duitnya buat apa? Buat apa lagi itu? Ya. Mau beli seragam SD lagi, nggak bisa dia. Ya. Nggak bisa. Kalau orang udah tua kan nggak bisa kembali itu. Ya. Seberapapun duit yang kita keluarkan, kita ingin kembali ke masa muda nggak bisa. Seperti sekuat masih muda nggak bisa. Ya. Jadi apa larangannya dari perintahnya? Ya. Yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah diwajib-wajib untuk apa? Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan menomorsatukan dunia. Kemudian Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menyelisih nafsunya, yang melawan nafsunya. Nafsu itu jangan diartikan nafsu semua. Nafsu yang arti dalam keduniaan itu nafsu semua. Bahkan kalau nanti dalam kitab-kitab tasawuf itu ibadah dengan nafsu ada juga. Gimana itu ibadah memakai nafsu? Ya. Ibadahnya dengan nafsu. Ya. Tapi itu terlalu tinggi itu pembahasan. Tentang itu kalau kita sekarang nafsu itu apapun yang berbau dunia, ya, yang urusannya duniawi, makan, minum, jalan-jalan, beli HP, ganti HP, ganti motor, ganti mobil, ya, itu nafsu semua. Ya. Ganti HP udah bagus, ada iklan lagi di pinggir jalan, ya, di perempatan itu. Merek baru lagi, canggih. Apa itu? Di foto jadi muda, wah asik, ya. Nah, ini bagus, ya. Ini zoomnya bisa 1000 kali, sampai bisa lihat corona. Ya, dia lihat lagi, lihat. Ya. Nanti dia beli, setahun 2 tahun keluar merek baru lagi, ya. Wah. Sampai kapan itu bisa berhenti? Nah? Sampai kapan berhenti ya? Sampai kita mau memberhentikan sendiri. Sampai kita, dari diri kita. Kita bilang stop. Udah gak apa-apa. HP ini saya pakai sampai hari kiamat. Udah. Mau mati, mau keluar asap gak ada urusan, ya. Yang penting bisa buat telepon. Ya, yang penting bisa dipakai buat kebutuhan kita selesai, bisa. Ya, HP atau barang yang kita miliki yang kita anggap, gitu ya. Barang yang kita miliki itu kita anggap sudah jelek, jadul nih. Kita kasih orang, ada orang, masya Allah, senangnya luar biasa. Iya kan? Mau bukti? Mau bukti? Tadi yang datang ke sini kan banyak bawa motor tuh. Nah, coba motor yang inti sudah mulai bosan sama motor itu, kasih teman inti. Itu melawan nafsu. Ya, orang yang menerima juga, alhamdulillah, masya Allah, berkah pengajian ini, pulang bawa motor. Ya, itu sudah nggak senang itu. Anggap ini nggak keren ya. Di RT 03 ini paling nggak keren ya. Ini paling nggak keren di sini. Ya, jangan sepelekan itu. Kita kasih ke orang senangnya luar biasa. Ya, tunggu. Nanti pulang siapa tahu ada yang dapat ya. Jadi mujahadah itu bagaimana?
Mujahadatun nafs itu, ya. Kan ya? Melawan hawa nafsu. Kalau nafsunya minta begini, begini. Makanya sholat yang paling baik itu sholat tahajud karena apa? Karena itu paling berat. Hawa nafsu. Nafsunya mau apa itu? Tidur. Gak ada nikmat yang lebih dari tidur itu ya. Ya. Kan kalau orang menyebut nikmat yang setelah apa? Orang makan, minum apa? Nggak ada yang paling enak lebih daripada tidur. Tidur bangun berat itu luar biasa. Ya. Tidur bisa melupakan hutang. Ya. Tidur ya bisa melupakan keadaan carut marutnya dunia ini bisa kita lupakan dengan tidur. Ya. Tidur kita bisa lupa kalau punya istri. Ya, dengan tidur kita bisa lari dari tanggung jawab. Itu kenikmatannya. Tidur. Makanya orang kalau bangun itu mujahadah. Maka diperintahkan suruh apa? Suruh bangun gitu. Nanti kalau yang bisa 1, 2, 3, 4 seterusnya, semoga nanti yang lainnya bisa terkalahkan semuanya. Jadi namanya mujahadah. Jadi mujahadah itu nggak langsung yang besar. Saya malam ini mau bangun tahajud kalau begitu. Berapa? 100 rakaat. Ya, sholat tahajud malam ini niat tidur sebentar, tapi kan ambil caranya. Kalau mau kira-kira mau tidur mau bangun jam 3 nggak mungkin, baru tidur jam 12, setengah 1 baru tidur. Kira-kira bangunnya jam berapa? Ada suara gemuruh dari orang-orang yang bermasalah ini. Ya. Jadi kalau bisa tidur jam setengah 1, subuh bisa bangun nggak? Bisa, insya Allah bisa. Ya, insya Allah. Ya, harapan itu ya. Tapi kalau untuk tahajud misalnya, mau bangun taruhlah jam 4, pasti berat. 2 jam, 3 jam, berarti bukan salah beratnya, bukan kepalanya, kita cara mengaturnya yang salah. Jadi tidurnya cepetin, ya. Jadi jam 10, jam setengah 11, bangun malam bisa. Ya. Tapi kalau tidur begadang malam, walaupun kita pakai buat apa aja, cerita, membahas politik, bahas ulama, bahas kita bela Islam, kita apa malam ngobrol terus, sampai jam 1 tidur, subuhnya waalaikumsalam. Itu omongan tadi malam semua nggak ada artinya apa-apa. Ya, mujahadah. Ya, mujahadah adalah makan, doyan makan nafsu. Maka kata Rasul SAW, nahnu qaumun la na'kul hatta naju', walaupun hadis ini dianggap sebagian bilang dhaif. Ya, kami ini kaum yang tidak makan sebelum lapar. Ya, bisa nggak? Ya, bisa sebelum lapar. Kita kadang-kadang nggak lapar, tapi lihat ada apa-apa kepengen makan. Mujahadah enggak. Jadi tubuh benar-benar lapar. Wa idza akalna la nasba. Kalau kita makan sebelum kenyang berhenti. Wah, itu paling berat. Itu mujahadah juga, betul ya? Kita dimakan. Sebelum kenyang berhenti. Berat enggak? Berat. Ya. Kecuali kalau yang dimakan yang enggak selera. Enggak cukup sudah. Ya. Enggak selera. Tapi giliran makanan yang enak suruh berhenti, berat. Itu mujahadah. Mujahadah berbicara. Kita udah kepengen ngomong terus. Ngomong itu kan harus ada adabnya juga. Kalau ada orang tua, kalau ada guru, kalau ada orang yang lebih alim dari kita, ada orang, tahan. Walaupun kita ngerti, walaupun kita tahu itu masalah, ya, tahan. Itu mujahadah juga. Ya. Mujahadah untuk tidak komen, gitu ya. Lihat yang lalu lalang yang ada orang ini semua kita mau ngomong. Nah, itu mujahadah. Jadi mujahadah itu artinya banyak ya, luas sekali. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha wa atara al-hayat ad-dunya. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atara al-hayat ad-dunya, dan dia mendahulukan kehidupan dunia. Menomorsatukan kehidupan dunia. Yang penting duit, ada orang begitu. Mau halal mau haram yang penting fulus. Gitu. Ya. Jangankan mencari yang
halal, yang haram pun sulit sekarang. Udah jangan ngomong halal haram. Gitu ya. Wa amma man tagha, orang-orang yang melampaui batas dan mendahulukan dunia, wa athara hayatad dunya, dia mempersatukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempatnya. Jadi enggak ada orang selamat itu kalau orang mengikuti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian menahan hawa nafsunya daripada tadi mengikuti tunduk kepada keinginan-keinginan nafsu tadi. Takut. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat. Jadi orang menahan nafsu itu tempatnya di surga. Orang yang melampiaskan, ya, orang yang berusaha untuk memuaskan hawa nafsunya tempatnya ada di neraka. Orang yang menahan di surga. Udah, itu kesimpulannya. Ya, kesimpulan daripada apa yang dimaksudkan tadi husnul khuluq adalah akhlak yang baik itu. Ya, adalah tadi taat, patuh dengan apa yang diperintahkan, melawan hawa nafsu, kemudian yang dilarang ditahan. Ini belum, nanti ditambah bab berikutnya. Nanti di bab berikutnya menahan itu ada rasa kan? Enak nggak orang menahan itu? Misal kita suka, naudzubillah min dzalik, naudzubillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita senang, tapi itu haram. Kita menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram. Kita mau tahan, tapi kita suka. Berat nggak itu? Berat. Itu namanya mujahadah. Merasakan berat nggak? Berat. Ya, itu berat itu. Beratnya pun berpahala. Nah nanti kalau sudah, oh astagfirullah, saya senang, normal. Ya, laki-laki lihat perempuan itu normal. Misal yang gampang aja. Lihat, tapi itu istri orang. Ya, tapi itu istri orang. Ya. Haram buat kita, dosa kan? Sampai kita mengatakan alhamdulillah. Artinya benar-benar iya itu dosa, kita tunduk. Enggak. Dari sesuatu yang berat menjadi ringan. Itu baru sampai kepada akhlak yang baik. Allahumma ja'alna mimman ruziqal akhlak. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang diberi akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bisa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, juga tunduk, ya, bisa menundukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab.